Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa marhaban bikum muhibbil Arabiyyah fi qanati Silviyah Rahmawati. Asallahu an yubarika fi a'marikum. Amin ya rabbal alamin. Sobat Arabiyyah, pada video-video sebelumnya kita sudah membahas kalimah isim dan kalimah fi'il. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang kalimah huruf. Sobat Arabiyyah, huruf merupakan bentuk jamak dari harf. Adapun yang dimaksud dengan huruf di sini adalah huruf yang bisa bersambung dengan kalimah lain, baik itu isim atau fi'il. Dan ini disebut dengan huruful ma'ani. Berbeda dengan istilah huruful mabani, yaitu huruf-huruf yang dijadikan untuk penyusunan lafadz-lafadz bahasa Arab seperti huruf hijaiyah yang berjumlah 28. Sobat Arabiyyah, kemudian apa itu kalimah huruf? Kalimah huruf merupakan kata yang tidak bisa bermakna jika berdiri sendiri atau tidak bersambung dengan kata lain. Jadi, baru bisa bermakna jika itu bersambung dengan kata lain, baik isim ataupun fi'il. Bagaimana? Faham ya? Dan setelah kita mengetahui definisi dan maksud dari huruf, kita akan memahami secara detail tentang macam-macam huruf. Dan pada video ini, kita akan membahas tentang huruf jar. Sobat Arabiyyah, perlu diketahui ya bahwa huruf jar merupakan huruf yang hanya bisa bersambung dengan isim dan menjadikan isim setelahnya di i'rab jar. Di antaranya yaitu min. Min memiliki banyak makna, di antaranya yaitu 1. Sebagian. Contohnya, akhadtu minal mal. Saya mengambil sebagian harta. Minal mal, sebagian harta. Kedua, menjelaskan suatu jenis. Contohnya, fajtanibur rijsa minal awthan. Maka jauhilah najis dari jenis berhala-berhala. Minal awthan, dari jenis berhala-berhala. Ketiga, batas permulaan tempat. Contohnya, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad di malam hari dari Masjidil Haram. Minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram. Keempat, batas permulaan waktu. Contohnya, la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fih. Sesungguhnya masjid yang dibangun atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. Min awwali yaumin, sejak hari pertama. Kelima, sebagai tambahan, maka tidak perlu ditampakkan maknanya. Hal ini jika setelah min adalah isim nakiroh dan sebelumnya berupa nafi atau berupa kalimat negatif. Contohnya, ma uridu minhum min rizqin. Aku tidak menginginkan rizki dari mereka. Min rizkin, rizki. Atau berupa istifham, kalimat pertanyaan. Contohnya, hal ja'ani min ahad. Apakah seseorang telah mendatangiku? Min ahad, seseorang. Atau berupa nahi, yaitu kalimat yang mengandung larangan. Contohnya, la tabghad min ahad. Jangan membenci seseorang. Min ahad, seseorang. Huruf jar selanjutnya yaitu ila, memiliki arti ke dan sampai. Contohnya, adhabu ilal jami'ati sobahan. Aku pergi ke kampus pagi. Ilal jami'ati, ke kampus.
ta'allamtu darsal bariha ila akhiril laili. Semalam aku mempelajari pelajaran sampai larut malam. Ila akhiril laili, sampai larut malam. Selanjutnya, an memiliki arti melewati. Seperti contoh, romaitu sahma anil qausi. Aku melempar panah melewati busur. Anil qausi, melewati busur. Atau setelah. Contohnya, la tarkabunna tobaqon an tobaq. Sungguh kamu akan menjalani tingkat demi tingkat. Tobaqon an tobaq, tingkat demi tingkat. Atau dari. Contohnya, baiti ba'idun anil madrasah. Rumahku jauh dari sekolah. Anil madrasah, dari sekolah. Atau tentang, contohnya, qara'tul kitaba anit tasamuh. Aku membaca buku tentang toleransi. Anit tasamuh, tentang toleransi. Selanjutnya, huruf jar ala memiliki arti atas atau di atas. Contohnya, wada'tul kitaba 'alal maktab. Aku meletakkan kitab di atas meja. 'Alal maktab, di atas meja. Selanjutnya, fi artinya di dalam atau dalam. Contohnya, yunaqishut tullabud darsa fil fasli. Para mahasiswa sedang mendiskusikan pelajaran di kelas. Fil fasli, di kelas. Selanjutnya, ba atau bi artinya dengan. Contoh, aktubud darsa bil qalami. Aku menulis pelajaran dengan pena. Bil qalami, dengan pena. Huruf jar selanjutnya yaitu lam atau li, memiliki arti milik, seperti contoh, al-kitabu li Muhammad. Kitab ini milik Muhammad. Li Muhammad, milik Muhammad. Atau untuk, seperti contoh, ji'tuka li ikramika. Aku mendatangimu untuk memuliakanmu. Li ikramika, untuk memuliakanmu. Atau sampai, seperti contoh, kullu yajri li ajalim musamma. Masing-masing beredar sampai waktu yang ditentukan. Li ajalin, sampai waktu. Selanjutnya yaitu huruf hatta yang artinya sampai. Seperti contoh, salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu yang penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Hatta matla'il fajr, sampai terbit fajar. Selanjutnya, rubba yang setelahnya adalah berupa isim nakiroh, memiliki arti beberapa. Contohnya, rubba kitabin qara'tu. Beberapa buku sudah aku baca. Selanjutnya, mudh dan mundhu yang memiliki arti sejak atau semenjak. Contohnya, lam adhab ilal jami'ati mudh yaumaini. Aku tidak pergi ke kampus sejak 2 hari. Ji'tu huna mundhu salasati ayyam. Aku datang di sini semenjak 3 hari. Selanjutnya, kaf atau ka yang memiliki arti seperti atau sebagai atau sebagaimana. Seperti contoh, Zaidun kal asadi. Zaid seperti singa. Kal asadi seperti singa. Atau karena, sebab. Contohnya, wadhkuruhu kama hadakum. Dan berzikirlah atau ingatlah kepada Allah karena Ia telah memberimu hidayah. Kama hadakum, karena Ia telah memberimu hidayah.
atau juga sebagai ziyadah atau tambahan yang berfaidah menguatkan. Seperti contoh, laisa kamitslihi syai'un, tiada suatu apapun yang menyerupainya. Kamitslihi, menyerupainya. Dan selanjutnya yaitu waw, ba, dan ta yang digunakan untuk bersumpah. Seperti wallahi la af'alu dzalik, demi Allah aku tidak melakukan itu. Billahi lan af'ala dzalik, demi Allah aku tidak akan melakukan itu. Dan tallahi la af'alanna, demi Allah aku pasti melakukan. Sobat Arabia, demikian materi kita hari ini tentang definisi huruf dan macam-macam huruf jar. Semoga bermanfaat dan kita akan melanjutkan pembahasan selanjutnya pada video yang akan datang tentang pembagian huruf yang lain. Semoga bermanfaat. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.